Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang terambil dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dan Bapak Ibu saudara-saudari saya undang untuk ikut membaca bersama saya. Dan kita akan membaca secara dengan variasi. Bait yang pertama atau genap dibaca oleh bapak-bapak dan saudara-saudara. Bait yang kedua yang genap dibaca oleh ibu-ibu dan saudari-saudari. Kita akan memulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama sampai 2 Timotius 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bergantian. Panggilan untuk ikut menderita. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Karena pemberian Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman Tuhan, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Maranatha. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lagu rekreasi yang pada zaman-zaman yang lalu menjadi sangat populer karena lagu ini menarik. Yang sering kali dipakai di dalam rekreasi antar pemuda atau dalam persekutuan-persekutuan pemuda remaja di masa yang lalu. Lagu ini saudara-saudara terdiri dari 2 bait, tetapi saya akan mencoba menyanyikan bait yang kedua. Lagu ini mengatakan demikian. Yen atimu wis kecantol eling, ojo gawe atiku dongkol eling, yen jodohmu wis teko plong ra
rasane hatimu lega. Eling, 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 eling. Lagu ini mengatakan, yen hatimu wis kecantol, kalau hatimu sedang jatuh cinta. Ingat bahwa jatuh cinta itu jika tidak diatur dengan baik, akan bisa menjadi malapetaka yang dalam. Yen hatimu wis kecantol eling, ojo gawe hatiku dongkol. Jangan membuat hati saya yang belum punya pacar ini menjadi mendongkol, menjadi iri hati. Ingat, jangan dilakukan itu. Yen hatimu wis kecantol, plong rasane hatimu lego. Kalau hatimu sudah jatuh cinta, rasanya semuanya menjadi begitu indah. Tapi dikatakan eling, 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 karena jatuh cinta yang tidak diatur dengan baik, itu akan sangat berbahaya. Nah saudara-saudara, lagu eling-eling ini juga muncul di lagu rohani. Eling-eling wong donya uripe spira suwine. Eling-eling. Semua dikatakan di sini mengenai eling, mengenai ingat. Kalau bahasa televisinya dulu ingat, saudara. Ini yang dikatakan di dalam situasi ini. Nah saudara-saudara, kata-kata ingat ini menarik perhatian saya karena di dalam saya mencoba mempersiapkan khotbah ini, saya begitu teringat juga akan kata-kata ingat ini, saudara. Karena seringkali di dalam hidup ini kita kan selalu menyampaikan kata ingat ini kepada setiap orang yang datang dan ada di dalam kehidupan kita, bukan? Bukankah kita seringkali, saudara-saudara, menyampaikan pada teman kita, saudara, saya tanggal sekian mau jadi nganten. Ingat ya, kamu harus datang. Ingat, ojo nganti ora teko, kudu teko. Nek kamu sampai ndak datang, putus hubungan kita sebagai saudara. Ingat, kemudian juga kita mengatakan, saudara, mungkin guru-guru pada muridnya, ingat anak-anak, nanti selama perjalanan ke Borobudur, tidak ada seorang anak pun yang boleh berteriak-teriak. Ingat, ndak boleh. Lalu saudara-saudara juga kita akan mengatakan, banyak orang mengatakan, saudara ingat, umur saudara ini sekarang berapa? Berapa lama lagi kita ini akan hidup? Ingat bahwa tidak ada seorang pun di dalam hidup ini yang akan terus hidup. Pasti suatu ketika kita akan pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Ingat, ojo dumeh, jangan karena kamu punya lalu kamu melakukan semuanya. Ingat, dan ini yang terjadi, saudara. Perjumpaan dan kata-kata kita ini juga kita nyatakan ketika anak kita studi di luar kota, bukan? Bagi bapak ibu yang anaknya studi di luar kota memanti-manti, ingat kamu ini sekolah ke luar kota, kamu ini sekolah ke Semarang, Jogja, kamu sekolah ke ini, ke itu, bahkan kamu ke luar negeri sekalipun, ingat bahwa tujuanmu adalah untuk studi. Jangan sampai kamu pacaran di sana, jangan macam-macam di sana, karena tugasmu yang utama adalah studi. Ingat itu semua. Nah saudara, kata-kata ingat ini yang merupakan banyak hal disampaikan, memang merupakan pernyataan yang luar biasa di dalam hidup ini. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali mengatakan kata ingat ini, saudara. Dan apakah ini memang perlu? Ya, sebab jikalau kita lupa, saudara, maka ini akan sangat-sangat berbahaya, bukan? Contohnya di dalam rumah tangga, saudara. Suami istri yang begitu baik, yang menikah dengan kemesraannya. Ketika mereka berantem, ketika mereka itu berbeda pendapat, ketika mereka itu melakukan diskusi yang lebih keras dari diskusi sampai agak bertengkar. Kadang-kadang lupa bahwa suaminya atau istrinya adalah orang yang pernah dikasihinya. Lalu mulai kata-kata yang kotor, kamu ini anjing, kamu ini sapi. Loh, saudara, kadang-kadang ini menjadikan pertengkaran yang tidak benar, bukan? Dan ini yang terjadi, bukan? Orang yang lupa itu sangat berbahaya. Kalau orang lupa makan, saudara-saudara, itu tentu dia bisa kesakitan, bisa sakit mah, bisa hidupnya nggak benar untuk itu. Coba orang yang lupa mandi, apa yang terjadi? Kalau orang yang lupa mandi, lupa gosok gigi,
Wah, itu temannya di sebelahnya pasti minta ampun, saudara. Ini yang terjadi, bukan? Tetapi juga lupa, ini kadang-kadang suami istri lupa bahwa dia sudah punya suami, sudah punya istri. Lalu yang terjadi mereka bermain-main, mereka guyon yang kadang-kadang keterlaluan, bukan sebagai suami istri, tablek-tablekan, jiwit-jiwitan. Ini akan menjadikan perkara dalam hidup dan rumah tangga. Ini yang sering kali terjadi. Kenapa? Karena orang lupa, saudara. Karena orang tidak ingat, saudara. Nah, saudara, yang menarik dari pemahaman ini, saya coba mencari kata ingat itu dalam Alkitab. Dan saya menemukan 210 lebih kata yang mengatakan ingatlah, diperingatkan, diingatkan. Itu kira-kira 200 lebih, 210 lebih. Nah, saudara, tentu menarik bukan? Kenapa Tuhan mengingatkan melalui hambanya dan juga melalui dirinya sendiri mengenai kata ingat ini? Nah, saya mencoba mengambil pada pagi hari ini ada 4 kata ingat yang saya ingin ajak saudara dan saya merenungkan peringatan atau perintah Tuhan ini, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan itu dinyatakan di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 17, saudara. Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-32. Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-32. Ayat ini sangat singkat, saudara. Tapi ayat ini punya pemahaman yang sangat dalam. Dikatakan dalam pasal 17, Lukas 17, ayat yang 32 demikian. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Saudara, perintah ini begitu sederhana, yaitu ingatlah akan istri Lot. Apa yang perlu diingat, saudara? Kalau saudara-saudara kembali mengingat peristiwa istri Lot, maka akan ada di dalam benak kita pemahaman mengenai kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora, saudara, pada waktu itu hidup atau berada di dalam kerusakan yang amat sangat. Di sana terjadi banyak sekali dosa dan Allah mengatakan kepada Abraham bahwa kota itu, Sodom Gomora itu akan dibinasakan. Tetapi dengan permohonan-permohonan dari Adam, Tuhan mengatakan akhirnya bahwa semuanya tetap akan dibinasakan. Hanya keluarga Lot, keponakanmu lah yang boleh terbebas dari Sodom dan Gomora. Dari kehancuran Sodom dan Gomora itu. Tetapi satu hal yang diperingatkan Tuhan. Ketika Lot dan istrinya dan keluarganya lari, jangan seorang pun menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka lari, mereka bersama-sama lari. Tetapi ketika ada di dalam pelarian itu, istri Lot lupa dan dia menoleh ke belakang. Saudara-saudara, ada 2 hal yang menarik dari peristiwa istri Lot ini, sehingga Tuhan mengatakan dan mengingatkan, ingat akan istri Lot. Ingat akan istri Lot yang menoleh ke belakang. 2 hal yang saya dapatkan dari firman ini. Yang pertama, saudara, bahwa kita hidup ini harusnya berjalan ke depan, saudara. Jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang. Di dalam rumah tangga, ini juga tidak boleh kita ini menoleh ke belakang, saudara. Kadang-kadang kita menoleh ke belakang, terus kita mulai merasakan dan kita mulai menyesali. Wah, ngerti yo, dulu saya tidak dapat dia ya, istri saya ya, ngerti yo, tahu begini. Kalau saya dapat dia, istri saya yang itu, saya pasti lebih senang. Ngerti ya? Kalau tahu begini, saya akan begitu. Atau juga si istri, katakan, wah kalau suami saya yang itu, yang dulu, yang pacar dulu itu, wah saya tentu lebih berbahagia. Sekarang gimana semuanya jadi begini, tidak bahagia. Ngerti tahu begitu. Saudara, itu adalah menoleh ke belakang. Itu adalah penyesalan yang salah. Itu adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Saudara berjalan. Saya selalu mengatakan bahwa kita tidak kebetulan, saudara. Termasuk saudara ada di kota Muntilan ini. Bukan kebetulan. Ngerti dulu saya sekolah di tempat lain. Ngerti dulu saya tidak menikah dengan dia. Kan saya tidak di Muntilan. Ngerti
Tidak ada perkataan itu, saudara. Karena itu adalah menoleh ke belakang. Dan setiap orang yang menoleh ke belakang, dia akan mendapatkan kegagalan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Kenapa ini terjadi? Karena istri Lot lupa bahwa perintah Tuhan itu adalah perintah yang harus diikuti. Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Apa artinya, saudara? Artinya istri Lot tidak berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan menoleh ke belakang, tapi yang dilakukan adalah menoleh ke belakang. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Bagi mereka yang melanggar firman-Nya, bagi mereka yang melanggar perintah Tuhan, bagi mereka yang tidak mengikuti perintah-Nya, Tuhan tidak akan segan untuk memberikan penghukuman seperti yang dilakukan oleh istri Lot ini. Oleh sebab itu diingatkan jangan melanggar firman Tuhan. Hai kaum muda, pemuda-pemudi. Tuhan mengatakan jangan engkau menikah dengan orang yang tidak seiman. Kalau kita lakukan, saudara melanggar. Dan pelanggaran ini, saudara, adalah akibat yang sungguh-sungguh harus kita tanggung. Inilah yang Tuhan ingatkan kita. Ingat. Jangan lupa, saudara. Karena kita seringkali lupa di dalam kehidupan ini, bukan? Tuhan ingatkan ini dan kita sendiri lakukan. Ingatlah bahwa saudara adalah orang tua yang harus mendidik anak-anak saudara. Yang harus menghantar anak-anak saudara. Ingatlah, saudara, bahwa ini tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita ini tidak ingat perintah Tuhan ini, saudara, maka yang terjadi kita akan hidup jauh dari Tuhan. Kita lupa dan kita melakukan banyak pelanggaran. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh istri Lot itu mendapatkan hukuman. Tuhan mengingatkan jangan sampai saya melakukan seperti yang terjadi atas diri istri Lot. Ini yang diingatkan Tuhan, saudara, melalui firman-Nya. Hal kedua yang diingatkan Tuhan itu ada di dalam Injil Matius, saudara. Matius 10 ayat yang ke-29, 30 dan 31. Matius 10 ayat 29, 30 dan 31. Ayat yang ke-30, 29, 30 dan 31 demikian firman-Nya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu, itu di dalam bahasa aslinya dinyatakan, dan ingatlah rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini yang kedua, saudara. Ingatlah bahwa rambut di kepalamu pun itu terhitung semuanya, saudara. Dan ingatlah bahwa burung pipit di udara, manuk emprit yang tidak ada harganya, itu Tuhan peliharakan. Apalagi saudara dan saya. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan di sini, saudara? Yang mau dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya ini, diingatkan, saudara, ingatlah bahwa saudara dan saya ini adalah ciptaan Tuhan. Ingatlah bahwa saudara dan saya ini ada di dalam tangan Tuhan. Sampai rambut di kepala saja tidak akan jatuh tanpa Tuhan ketahui. Apalagi jalan hidup kita. Burung pipit yang di udara tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak kehendaki. Apalagi saudara. Tetapi peringatan ini sekali lagi juga mengingatkan kita, saudara, bahwa kita tidak boleh dumeh, tidak boleh sombong, karena kita ini memiliki semuanya di dunia ini. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki harta benda, kita memiliki semua yang dicita-citakan banyak orang. Itu tentu baik. Tetapi ingatlah bahwa sebenarnya itu semua adalah karunia Tuhan. Kadang-kadang kita tidak melihat itu sebagai karunia, saudara. Sehingga uang, harta benda, kepandaian yang kita miliki, itu kita pack sendiri, kita ambil sendiri untuk diri kita.
Termasuk anak-anak kita yang pandai-pandai, yang pinter-pinter kita pek sendiri untuk jadi anak kita. Kita tidak pernah mendoakan anak kita yang pinter-pinter untuk jadi pendeta. Tidak pernah mendoakan anak kita yang ganteng, yang cantik untuk jadi pendeta. Enggak pernah. Semuanya milik saya dan semuanya untuk saya. Saudara, apakah kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan? Apa kita sadar bahwa apa yang kita punya semua ini adalah titipan Tuhan? Apakah kita sadar bahwa kalau kita pulang nanti ke rumah Bapa, jikalau kita tidak pandai-pandainya mengatur keuangan kita, anak-anak kita mungkin yang akan berantem berebut harta waris, dan kita meninggalkan mereka dalam pertentangan yang sungguh. Tuhan menghendaki supaya titipannya itu dilola dengan baik, supaya titipannya itu disalurkan dengan baik. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kadang-kadang kita ini tidak bisa nerima, saudara, tentang karunia Tuhan. Saya seringkali mendengar bapak-bapak di kota besar ini biasanya ngomong-ngomong gitu wadul sama saya. Wah, Pak Adi, saya ini ngurusi nyonya saya ini repot. Kenapa, Pak? Nah, ini kemarin baru mancung ke hidung, ya. Dioperasi plastik, katanya hidungnya pesek, terus dimancung ke. Saya sudah bilang enggak usah, tapi dia bersikeras. Dan setelah jadi, Pak, ya memang nampak lebih mancung, tapi ciloko, Pak. Loh, kok cilakannya gimana? Lah kalau saya nyenggol hidungnya sedikit saja bilang, jangan lupa kok nak copot, jangan lupa nak copot. Lah saya cuma nyawang tok ora entuk nyekel, maksudnya. Saya bilang, oh, lah terus gimana? Waduh, Pak, wis nek kota besar itu saingannya kabeh-kabeh maunya bersaing. Ini kota besar ya, ibu-ibu juga pemudi-pemudi banyak yang dikerok alise moto. Ini di kota lain loh, saudara. Ini dikerok moto nih. Nanti kalau minggu berangkat gereja direng-ireng. Ya nek ya, nek sampai ireng-ireng siji sing siji lali. Loh, kan malah medeni. Nah, saya bilang, ya itulah. Saya kadang-kadang ya bingung kalau lihat begitu, tapi ya kadang-kadang kita tidak terima bahwa itu karunia Tuhan. Kita wajah kita ini hidung saya bila katakan anak saya, papa hidungnya kok rada gede, ya ora apa-apa ngambekan cepet. Nek sing cilik kan ngambekane dadi awet. Kecil sebab awetnya. Ini kadang-kadang saya sampai berpikir kalau saya jadi Tuhan, orang yang kakean sengek itu yang kakek macam-macam, coba nek Tuhan marah, hidungnya dihadapkan, bolongannya dihadapkan ke atas, coba. Apa ndak repot? Iya tuh. Yang rokokan seneng. Bus ya. Aneh udan gitu. Nutupi Melayu sulit sekali, saudara. Masuk semua di hidung. Jadi Tuhan menciptakan itu sebetulnya sudah bagus, saudara. Saudara diciptakan dan saudara memiliki semuanya itu bagus. Saudara mendapat kekayaan itu bagus. Saudara punya kekayaan itu bagus. Asalkan kekayaan itu juga saudara bisa lakukan untuk berbuat bagi orang lain. Pernahkah saudara yang punya duit menikmati betapa indahnya, betapa sukacitanya ketika saudara memberikan sesuatu dan orang yang diberi itu mengatakan, waduh, terima kasih sekali. Saudara, saya punya sebuah cerita yang baru terjadi. Minggu lalu saya khotbah di Pemalang bersama dengan istri mengikuti saya. Pulang dari Pemalang, saudara, siang hari itu ngantuk-ngantuk, saya berhenti di Alas Roban. Di Alas Roban, beli kelapa muda. 2 buah kita minum kelapa muda. Harganya 2 buah itu 8.500. Sudah kita minum di situ, minum ngobrol, yang jaga itu anak kelas 1 SMP. Lalu ketika anak kelas 1 SMP itu selesai, kita tanya, berapa dek? 8.500. Wah, karena saya pendeta yang kaya, saya ngeluarkan 10.000. Ini 10.000. Susu enggak usah, dipek saja. Reaksi dari anak ini apa? Dia langsung kata, hah? Dipek? Saya dan istri ngatakan, waduh, rasanya sepanjang jalan pulang itu kita ngomong ke betapa luar biasanya anak kecil diberi 1.500 susuk dari degan itu. Dia begitu gembiranya. Saudara pernah merasakan itu dalam wujud yang lain? Pernah saudara memberikan dan orang lain katakan, waduh, terima kasih ya Bu, terima kasih Pak. Pernah saudara bisa lakukan.
jikalau saudara mau melakukan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan ingatlah, ingatlah bahwa kamu harus memberi. Pak, itu kan buat orang kaya. Siapa yang bilang kaya? Saya hanya memberi 1.500. Tapi sukacitanya sepanjang pulang dari Pemalang, saya dan istri membicarakan itu. Betapa sukacitanya kita bisa memberi. Bukan hal yang banyak, bukan hal yang mahal. Tapi setiap kita diingatkan Anda bisa memberi. Karena yang Anda punya itu adalah dari Tuhan. Ingat bahwa Tuhan yang memberikan. Ingat bahwa Tuhan yang menitipkan. Ingat bahwa semuanya kepandaian, kekayaan semua yang saudara miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubah dalam waktu yang singkat sesingkat-singkatnya, kita bisa kehilangan semuanya, termasuk ingatan kita. Ini yang Tuhan ingatkan kita. Yang ketiga, saudara, Tuhan ingatkan kita di dalam pemahaman apa? Yang ketiga di dalam 2 Timotius yang kita baca tadi, saudara. Di dalam 2 Timotius yang kita baca tadi, itu Tuhan mengingatkan 2 Timotius ayat 8 yang dibaca oleh ibu-ibu dan saudara-saudari tadi. Ingatlah ini. Ingatlah ini bahwa Tuhan mengatakan melalui Paulus, ingatlah ini bahwa aku mengabarkan Injil Kristus yang tidak akan hilang, tidak akan musnah. Dalam kata lain, Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan takut karena aku akan menyertai kamu senantiasa. Ayat ini mengatakan jangan takut karena aku Tuhanmu tidak akan membiarkan kamu. Saudara, pemahaman ini tentu sangat dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang hidup ini kita dipenuhi dengan ketakutan, saudara. Kita seringkali menghadapi hidup ini dengan ketakutan. Mungkin ibu-ibu yang sudah menjanda, ibu-ibu memikirkan apa yang terjadi di masa depan saya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang masih kecil-kecil berpikir apa yang terjadi di depan saya. Mungkin saudara-saudara yang memikirkan bagaimana dengan kehidupan saya, bagaimana dengan perjalanan hidup saya. Di sini Paulus mengingatkan, jikalau kamu berjalan dalam Injil Kristus, jikalau kamu berjalan bersama dengan Kristus, dia mengatakan, Timotius, ingatlah ini, jangan kamu takut. Inilah perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita, saudara, melalui hambanya Paulus itu. Ingatlah jikalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, jikalau saudara memiliki kerinduan untuk selalu menyatakan dan memberitakan Tuhan, jangan takut, aku akan menyertai kamu senantiasa. Yang keempat, saudara, yang terakhir, kita akan melihat dari 220 pernyataan ingat, kita akan mencoba melihat yang keempat. Yang keempat terambil dari Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19. Apa yang dinyatakan dalam Lukas 2 ayat 19? Kita perhatikan firman Tuhan yang demikian. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tetapi Maria mengingat segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, apa yang diingat oleh Maria? Yang diingat oleh Maria adalah berita yang dibawa oleh para gembala itu. Berita yang dibawa oleh para malaikat bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah juru selamat dunia. Bayi yang dilahirkan itu adalah bayi yang akan memberi keselamatan bagi dunia. Bayi yang selalu akan menolong, yang ingat betul bahwa kehadirannya untuk menolong saudara dan saya, setiap orang percaya. Dan Maria juga mengingat bahwa bayi itu adalah bayi yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini, bagi mereka yang berkenan kepadanya. Saudara, peristiwa Lukas 2 ayat 19, Maria mengingat ini. Perlu kita ingatlah bahwa Maria menyadari siapa bayi Yesus itu. Maria menyadari siapa Yesus Tuhan yang lahir itu. Maria menyadari bahwa Yesus Tuhan itulah Tuhan dan Juru Selamat dan pembawa damai yang akan selalu menyertai setiap kita. Yang selalu sesuai dengan janjinya. Yang selalu akan mengingatkan kita bahwa seharusnya di dalam hidup dan kehidupan ini kita mengucap syukur,
untuk keselamatan yang kita peroleh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mencoba kembali mengingat perkara ini. Ingatlah. Ingat akan istri Lot. Karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan memberikan hukuman yang selayaknya dan seharusnya tidak diberikan. Tapi toh Tuhan harus memberikannya. Yang kedua, saudara-saudara, diingatkan di sini. Ingatlah saudara, bahwa saudara dan saya adalah ciptaannya. Semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan dan titipan itu diambilnya, alangkah sialnya kita, alangkah cilakanya kita. Yang ketiga, saudara-saudara, diingatkan pada kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan takut dalam menghadapi semuanya. Karena Tuhan peduli dan mempedulikan. Selama saudara berjalan bersama Tuhan. Selama saudara berjalan di jalannya. Jangan takut. Karena Tuhan akan ikut campur tangan. Dan yang terakhir saudara. Mari kita ingat akan peristiwa Natal yang pertama. Yang terjadi bahwa Maria selalu ingat apa yang Tuhan janjikan. Jikalau janji Tuhan ini kita pegang dalam hidup kita. Saudara dan saya berpegang pada janji Tuhan. Bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan di sorga yang Tuhan janjikan. Saudara dan saya akan sungguh dapat menerima dan menerima Natal kita ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.